Kemudian ada lagi di dalam kitab An-Nawadhir karya Syekh Syihabuddin Ahmad, Bu. Dulu dijelaskan ada ulama yang zuhud dan wara' dari daerah Khurasan. Khurasan daerah mana tahu nggak, Bu? Daerah luar negeri lah pokoknya ya. Dia ceritanya sudah nabung ngumpulin buat naik haji. Udah terkumpul, udah punya kendaraan berupa keledai yang sudah dia siapkan. Berangkatlah Syekh Syihabuddin Ahmad ini. Ketika dia berangkat di tengah-tengah kota Kufah di Irak, dia berhenti melihat ada seorang ibu-ibu lagi ngorekin sampah, nyari makanan. Di situ dia menemukan sebuah bangkai itik atau bangkai ayam. Di sana dia ambil. Syekh Syihabuddin penasaran loh, kok ada itik atau ada ayam mati bangkai dibawa sama dia, diikutin lah. Ternyata di sana sudah ada anaknya 3 yang menunggu. Dibakarlah ayam tersebut, kemudian dimakan. Astagfirullahaladzim, bangkai kok dimakan? Singkat cerita didatengin tuh, wahai ibu, apakah kamu tahu bahwa bangkai itu haram untuk dimakan? Kenapa engkau memakannya? Ini haram untukmu tapi halal untukku, kata ibu tersebut. Loh kok bisa? Dinasehatin, nasihatnya diabaikan, tetap pada makan anak-anaknya dan ibunya. Kemudian singkat cerita penasaran kenapa bisa begitu, dinasehatin nggak mempan gitu, padahal udah jelas-jelas haram. Ketika ditanya kenapa engkau tahu bahwa itu haram, bahkan engkau katakan halal. Wahai Bapak, ketahuilah bahwa kami semua sudah 3 hari tidak makan. Bagaimana apapun yang kita temukan halal haram hantam adanya. Ini ya saya makan ini, karena ini kalau misalnya kita nggak makan semua mati. Mendengar penjelasan itu nggak makan, mungkin nggak ada bapaknya kali ya, ya nggak tahu ceritanya. Pokoknya ibunya punya anak 3, nemuin bangkai ayam dimakan. Singkat cerita akhirnya menangislah Syekh Syihabuddin Ahmad ini dan memberikan tunggangannya. Ini Bu, mohon maaf nih, rencananya saya mau naik haji, tapi karena ibu lebih butuh ini keledai saya. Di keledai saya ada berupa makanan dan kebutuhan selama saya haji. Saya tahun ini tidak jadi haji, saya sedekahkan semuanya untuk ibu dan anak-anak. Semoga tidak kelaparan lagi, dan ini uang mudah-mudahan bisa buat modal usaha. Disedekain semua, pulangnya jalan kaki. Syekh Syihabuddin ini punya rombongan, rombongannya berangkat, dianya pulang jalan kaki. Karena jaraknya antar negara akhirnya jauh lah. Ketika musim haji selesai pulang. Nah pulang di sana ketinggalan karena jalan kaki. Akan tetapi ada sesuatu yang aneh, ketika Syekh Syihabuddin pulang disambutnya lebih meriah. Kalau sekarang mau ada Tula'al badru alaina, habis itu bentar ini ada apa? Pokoknya seneng banget masyarakat menyambut kedatangan Syekh Syihabuddin tersebut. Ini ada apa? Ini ada apa? Masya Allah, selamat ya, hajinya mabrur. Padahal nggak naik haji, dijelasin saya ini nggak naik haji, nggak nyampe sana. Wah udah pokoknya seneng aja disuguhin apa. Penasaran lah Syekh Syihabuddin, kok bisa naik hajinya nggak nyampe, setengah perjalanan pulang disambutnya meriah. Ternyata rombongan dia sudah balik lagi dan menyampaikan bahwa kita ini haji di sana itu engkau yang nyediain, engkau nyediain makanan buat kami, engkau membelikan sesuatu untuk kebutuhan haji kami, engkau luar biasa. Padahal dianya mah pulang jalan kaki. Ada yang aneh, dia bingung kok bisa gitu.
Ketika dia tertidur malamnya, dia ternyata dapat jawaban dari mimpinya apa? Ternyata Allah menerima hajinya Syekh Syihabuddin. Dan ternyata Syekh Syihabuddin ketika menyedekahkan, Allah ganti sosok yang sama persis seperti Syekh Syihabuddin naik haji. Lebih hebat lagi, ternyata Allah perintahkan malaikat menggantikan sosok Syihabuddin, dan sehingga terkenal tuh di sana, oh ini yang suka bantuin dan lain sebagainya, sehingga benar ketemulah Syekh Syihabuddin di sana, padahal dianya nggak tahu. Nah, disitulah ketika lewat mimpi tersebut disampaikan bahwa hajimu telah aku terima dan aku gantikan hajimu lewat malaikat. Ternyata di situ Syekh Syihabuddin memperhatikan bahwa dalam kitab fikih itu al-muta'addi afdulu minal qasir. Jadi ibadah sosial itu lebih utama daripada ibadah individu. Kurban ini ibadah sosial, mau kaya, mau miskin, mau apapun semuanya dapat daging. Mau dia non muslim juga dapat. Nah, disitulah kehebatan ibadah sosial. Kalau ibadah haji perintah Allah bukan, Bu? Rukun Islam yang keberapa? Tapi ibadah sosial pun haji ya ibadah, sedekah juga ibadah, tapi manfaatnya lebih dirasakan ketika langsung membantu ibadah sosial karena tidak hanya untuk dirinya.